Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hairul Muhlis, NIM saya 2202310035. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan proyek saya, di mana proyek ini ditunjukkan untuk memenuhi penilaian akhir dari mata kuliah Distributed System. Nah, jadi untuk soalnya di sini saya disuruh membuat sebuah web atau sebuah server, bisa server online maupun offline, di mana nantinya pada server tersebut klien itu dapat mengakses informasi yang diberikan oleh server. Nah, jadi di sini untuk pengaplikasiannya saya memakai Cisco Packet Tracker, di mana dalam Cisco Packet Tracker di sini saya memakai satu buah server, kemudian satu buah switch dengan bobot 3 buah PC atau 3 buah klien. Nah, untuk yang pertama kita siapkan dulu untuk servernya, kemudian switch dan PC-nya kita bisa pilih di pilihan di sini itu ada. Nah, ini untuk servernya, kemudian ini untuk PC-nya, kemudian untuk switch-nya kita bisa pilih di sini. Kemudian setelah itu kita bisa hubungkan dengan melalui kabel. Kabelnya itu kita bisa pakai kabel strike maupun kita langsung bisa pakai yang automatic dari dari Cisco Packet Tracker. Jadi untuk yang automatic ini. Kemudian setelah dihubungkan kita bisa melakukan konfigurasi. Untuk cara konfigurasinya juga cukup mudah, cukup kita klik servernya, kemudian kita masuk ke desktop, kita pilih yang IP configuration. Kemudian untuk IP configuration-nya kita isikan 192.168.1.1 untuk yang server. Untuk subnet max-nya cukup kita klik, maka nanti juga akan muncul. Kemudian setelah selesai kita cukup close saja, kita masuk ke yang ini, ke PC-nya. Untuk yang PC-nya, karena di PC ini bertindak sebagai klien bukan server, maka untuk cara-caranya itu sama seperti yang tadi. Kita bisa klik dulu PC-nya, kemudian masuk ke IP configuration, kemudian yang berbeda itu cuma di IP address-nya. Nah, di IP address-nya kita pakai 1.2. Kenapa kita pakai 1.2? Karena 1.1 itu sudah dipakai di server. Kemudian untuk yang PC kedua juga sama. Kemudian di IP configuration-nya kita juga ubah, karena di dua itu sudah dipakai di PC yang pertama, di PC yang ini kita berarti di sini kita langsung IP address-nya itu kita pakai IP address 1.1.1.3. Kemudian untuk PC yang ini, PC yang selanjutnya itu juga sama, di IP configuration-nya berarti kita pakai 1.4. Nah, kemudian jika sudah selesai, kita kembali lagi ke server, kemudian kita juga lakukan konfigurasi. Konfigurasinya itu di mana? Di HTTP. Jadi kita klik dulu servernya, kita masuk ke services, kemudian cari yang namanya HTTP. Pastikan di HTTP itu berada dalam kondisi on. Kemudian setelah selesai, kita juga masuk ke FTP. Kemudian di FTP itu kita juga pastikan bahwa FTP-nya itu juga on. Setelah selesai, kita kembali dulu ke FTP. Kemudian kita cari yang namanya indeks HTML. Kita bisa cari namanya yang indeks HTML maupun kita mau buat file baru. Tapi di sini saya langsung pakai bawaannya. Saya pakai yang indeks HTML. Saya cuma edit sedikit-sedikit isinya di dalam. Jadi isinya di sini itu menjelaskan bagaimana kampus kita, kampus tercinta yaitu Uniba Madura. Kemudian setelah selesai kita melakukan pengeditan. Oh ya, juga untuk pengeditannya kita pengeditannya tidak bisa melakukan pengeditan biasa ya, tapi kita juga bisanya itu melakukan pengeditan melalui teks HTML. Jadi untuk langsung kita menuliskan kata-katanya itu tidak bisa, karena memang formatnya itu dalam bentuk format HTML. Kemudian kita save. Setelah kita save, kita close saja. Kita masuk ke PC. Nah, di PC itu kita cari sebelum kita cari, kita masuk ke desktop dulu, ke desktop, kemudian kita cari yang namanya web browser. Nah, kemudian di web browser itu kita bisa mengakses apa yang ada di server. Contohnya seperti ini. Sebentar, masih not responding laptopnya. Sebentar. Nah, nantinya setelah kita masuk ke desktop,
masuk ke desktop, kemudian kita klik web browser akan muncul tampilan seperti ini. Cukup kita ketikkan https kemudian titik dua kemudian garing-garing masukkan IP configuration yang servernya. IP configuration yang servernya itu tadi berapa? IP configuration di server yaitu tadi 192.168.1.1. Kemudian garing masuk lagi ke yang di HTTP-nya. Panggil file, nama file yang ada di HTTP-nya. Nama file di HTTP, nama file yang ada di server yang ada di HTTP itu tadi apa? Namanya adalah index.html. Index.html. Kemudian jika sudah selesai, kita cukup pencet go, maka informasi yang ada di server itu akan dimunculkan di klien atau nantinya informasi yang ada di server itu akan bisa diakses di klien. Oke, mungkin itu saja penjelasan untuk UAS untuk demo UAS kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.